Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas PAIB semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas individu, yaitu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2, yang dimana materinya tentang teori-teori pendidikan dan pengajaran yang berkaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Di slide yang pertama ada yang dimaksud dulu dengan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dimana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakatnya, bangsa, dan negara. Slide yang selanjutnya yaitu teori pertama yang harus dibangun. Teori pertama yang harus dibangun itu apa sih dalam teori-teori tentang pendidikan dan pengajaran? Mungkin yaitu teori yang berdasarkan dengan tujuan pendidikan Islam itu, yaitu pendidikan usaha sadar dan terencana. Dengan demikian, agar tujuan dapat dicapai dengan baik, pendidikan memerlukan perencanaan yang matang. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, teori pertama yang harus dibangun itu adanya usaha sadar ditambah dengan perencanaan yang baik. Kita lanjut. Yang selanjutnya teori pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori yang berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam dan pengembangannya. Yang kedua, teori tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, dalam hal ini jalur jenjang dan jenis pendidikan. Yang ketiga, teori pengembangan potensi diri dalam pendidikan dan pengajaran, yang dalam hal ini juga program belajar 9 tahun. Yang keempat, teori lokalisasi pendidikan, yaitu pengembangan potensi kebudayaan lokal dan penerimaan iptek, yang dimana modern demi kemajuan dunia. Poin yang kelima yaitu teori pengembangan kurikulum, yang dimana berbasis pada kemajuan iptek, potensi masyarakat dan budaya lokal, dan keyakinan serta kepercayaan dalam ajaran agama yang dianut. Poin yang keenam, teori pendidikan dan pengajaran, yang berbasis kepada pengembangan minat dan bakat anak didik dengan penerapan kurikulum kejujuran. Terus, teori tentang pengembangan metode pendidikan agama Islam. Yang pertama, pendidikan dengan hati nurani. Yang kedua, pendidikan dengan pendekatan rasional. Yang ketiga, pendidikan dengan pendekatan naturalistik. Yang keempat, metode pendidikan demokratis. Pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan kemerdekaan kepada anak didik untuk menentukan di mana pilih minat dan bakatnya, serta mengembangkan pikiran dan pendapatnya, sepanjang memberikan dampak positif bagi perkembangan dan intelektualitasnya. Yang kedua, pendidikan dengan hati nurani, yaitu menerapkan pendekatan simpatik dan empatik terhadap perkembangan intelektualitas anak didik dan pengalaman pribadi yang diungkapkan anak didik kepada pendidiknya. Yang ketiga, pendekatan dengan naturalistik. Dengan hal ini pendidikan mengembangkan metode pendidikan Islam yang didasarkan
pada perkembangan alamiah anak. Oke, selanjutnya yaitu teori pengembangan metode pendidikan Islam yang dapat digali dengan cara Rasulullah, yaitu tergambar dari perilaku sifat beliau atau sifat beliau sebagai berikut. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Yang keempat, otona, yaitu cerdas. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Said Ramdan Al-Buthawi menyatakan ada 3 macam azaz yang dipakai Al-Quran untuk menanamkan pendidikan, yaitu yang pertama, mahkamah akliyah, mengetuk akal pikiran untuk memecahkan segala masalah. Yang kedua, al-qisas wat tarik, menggunakan cerita-cerita dan pengetahuan sejarah sebagai pelajaran bagi kehidupan yang akan datang. Yang ketiga, al-isyarah al-wildaniyah, yaitu motivasi dan membangkitkan kreativitas anak didik dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan reward and punishment. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Metode yang dikembangkan dalam pendidikan Islam disesuaikan dengan tujuan pendidikan Islam yang paling substansial. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguatan keimanan kepada Allah. Yang kedua, peningkatan kecerdasan anak didik. Yang ketiga, pembinaan akhlakul karimah. Yang keempat, pengembangan minat dan bakat berkaitan dengan kecakapan dan keterampilan anak didik. Yang kelima, pembinaan kemandirian dan rasa tanggung jawab anak didik. Yang keenam, pendewasaan berpikir anak didik yang rasional dan memiliki kepekaan terhadap masalah sosial. Yang ketujuh, pembentukan kecerdasan emosional dan spiritual. Sekian dari saya, dan alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian yang menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi